Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Welcome back to our channel. In this occasion, we will study chapter 3. The title is We Know What to Do. The materials of this chapter are to give suggestion and to state rules and obligations. Pada chapter ini kita akan belajar mengenai cara memberi saran dan juga cara menyatakan peraturan dan kewajiban. Dan yang berhubungan dengan materi ini adalah modal verbs should dan must. Well students, before discussing the material, please observe the monologues below and try to find the expression of giving suggestion. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I'll help you. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you. You should listen to more English songs. You should sing more English songs. More importantly, you should understand the lyrics. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. I'm sure you can if you try harder. Let's recall. The teachers give us 11 suggestions to use and learn English. 1. We should greet our teacher and our friends in English. 2. We should ask question in English. 3. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan bunyi loncengnya, like, share, dan komen. Okay students, what do you think about the monologues? What did they talk about? Siswa-siswi kelas 8, bagaimana pendapat kalian tentang monolog yang sudah kalian dengarkan? Apa yang mereka bicarakan? Ya, mereka berbicara tentang memberi saran atau nasihat. Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan untuk memberi nasihat yang terdapat dalam monolog tadi. Yang pertama, you should greet me and your friends in English. Kamu sebaiknya menyapaku dan teman-temanmu dalam bahasa Inggris. Yang kedua, you should ask questions in English. Kamu sebaiknya bertanya dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, you should answer questions in English. Kamu sebaiknya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should take leave in English too. Kamu sebaiknya berpamitan dalam bahasa Inggris juga. You should be sure that you can do it, because I will always help you. Kamu sebaiknya yakin bahwa kamu dapat melakukannya, karena saya akan selalu membantumu. You should listen to more English songs. Kamu sebaiknya mendengarkan lebih banyak lagu-lagu bahasa Inggris. You should sing more English songs. Kamu sebaiknya menyanyikan lebih banyak lagu-lagu bahasa Inggris. More importantly, you should understand the lyric. Lebih penting lagi, kamu sebaiknya mengerti liriknya. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. Kamu sebaiknya membaca lebih banyak cerita dari seluruh Indonesia dan dunia dalam bahasa Inggris. You should not be ashamed to use English with me. Kamu sebaiknya tidak malu menggunakan bahasa Inggris denganku. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kamu sebaiknya tidak malu berbicara dan menulis bahasa Inggris kepada yang lain.
Dari ungkapan-ungkapan tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama, we use should to give suggestions to others. Kita menggunakan model verb should yang artinya sebaiknya untuk memberi saran atau nasihat kepada orang lain. The patterns to give suggestions are, pola-pola kalimat untuk memberi nasihat adalah subject, kemudian should, kemudian verb one atau be, dan complement. Jika nasihatnya berupa kalimat negatif, maka kita tinggal menambahkan not setelah should. Jadi polanya subject, should not, verb one atau be, dan diikuti complement atau pelengkap. Ingat ya, be kita gunakan jika dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya. Contoh memberi nasihat, misalnya, you should greet me and your friends in English. Kamu sebaiknya menyapaku dan teman-temanmu dalam bahasa Inggris. Kalimat ini menggunakan verb one greet, yang artinya menyapa. Contoh kedua, you should be sure that you can do it because I will always help you. Kamu sebaiknya yakin bahwa kamu dapat melakukannya karena saya akan selalu membantumu. Dalam contoh ini tidak ada kata kerja pertamanya. Ada yaitu should berupa adjektif. Yang ketiga, you should not be ashamed to use English with me. Contoh ketiga ini adalah nasihat yang berupa kalimat negatif. Ada not-nya ya. Dan kebetulan dalam kalimat ini juga tidak ada kata kerjanya. Maka kita menggunakan be. Setelah mengetahui tentang cara memberi nasihat atau saran, saya harap sekarang kalian sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan berlatih untuk memberi nasihat pada suatu situasi. Berikut ini adalah situasi yang terjadi dan kalian tugasnya adalah memberi nasihat. Yang pertama, we have two tests tomorrow, English and Science. Kita ada 2 tes besok pagi, bahasa Inggris dan IPA. Maka nasihat yang bisa kita buat adalah, you should not go to the game, you should study for the test. Kamu sebaiknya tidak pergi bermain, kamu sebaiknya belajar untuk tes. Yang kedua, I don't know the meaning of row. Saya tidak tahu arti row. Maka kita bisa memberi nasihat, you should look it up in the dictionary yourself. You should not depend on others all the time. Kamu sebaiknya melihat di kamus. Kamu sebaiknya tidak tergantung pada orang lain sepanjang waktu. Contoh yang ketiga, I will go out, but it's very cloudy now. Saya akan pergi keluar, tapi hari mendung sekarang. Nasihat yang bisa kita berikan, you should not go out now. Just stay at home and do your homework. Or, you should bring your raincoat or umbrella with you. Kita bisa memberi beberapa saran, misalnya, kamu sebaiknya tidak keluar sekarang. Tinggallah di rumah dan kerjakan pekerjaan rumahmu. Atau, kamu sebaiknya membawa jas hujan atau payung. Karena hari kan mendung ya, siapa tahu nanti akan turun hujan. Yang keempat, I think I am catching a cold. Saya pikir saya terkena flu. Nasihat yang bisa kita berikan, you should take a rest and eat nutritious food. Kamu sebaiknya beristirahat dan makan makanan bergizi. Bagaimana anak-anak? Mudah ya? The second material is stating rules and obligations. And before studying the
Material, please observe the monologue below and find the expression of stating rules and obligations. We must wear a uniform every day. From Monday to Thursday we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday we must wear the scout uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and any time during the school hour. We must not be late to school. We must come on time to class and to the flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We must not come in until the security guard gives us permission. We must sign a paper before we come to class. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. We can learn well if the classroom is clean and tidy. So, we must keep our classroom clean and tidy. We must not litter. We must put the garbage in the garbage bin. We must not write or draw anything on the desks and on the walls. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and the shelf every day. We can learn if the class is not noisy. My friends and I know very well that we must not be noisy. We must respect our friends who are working seriously. We must not chat and talk very loudly in class. We must keep our voice low. We must not play around. We must work at our desks most of the time. Well, students, we have got a lot of expression of stating rules and obligations from the monologues. Siswa-siswi kelas 8, kita mendapatkan banyak sekali ungkapan tentang menyatakan peraturan dan kewajiban. Di antaranya, nomor 1, we must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. Hari Senin sampai Kamis, kita harus menggunakan kemeja batik. The girls must wear a black skirt and the boys must wear a pair of black pants. Anak-anak perempuan harus mengenakan rok hitam dan anak laki-laki harus mengenakan celana panjang warna hitam. On Friday, we must wear the Scott uniform. Pada hari Jumat, kita mengenakan seragam pramuka. We must wear proper shoes. Kita harus memakai sepatu yang sesuai. We must come on time to class and to the flag ceremony. Kita harus datang tepat waktu di kelas dan di upacara bendera. If we are late, we must wait outside the gate. Jika kita terlambat, kita harus menunggu di luar gerbang. We must sign a paper before we come to class. Kita harus menandatangani kertas sebelum kita masuk kelas. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Jika kita tidak dapat hadir tepat waktu karena beberapa alasan, maka kita harus mengumpulkan surat izin dari orang tua kepada kepala sekolah. Oke, kita lanjutkan menyatakan peraturan dan kewajiban. Ini adalah yang ke-10. We can learn well if the classroom is clean and tidy. So, we must keep our classroom clean and tidy. Kita dapat belajar dengan baik jika ruang kelas kita bersih dan rapi. Jadi, kita harus menjaga agar ruang kelas bersih dan rapi. We must put the garbage in the garbage bin. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and the shelf every day. Kita harus menyapu lantai dan membersihkan debu dari meja
guru, dan ra setiap hari. We must respect our friends who are working seriously. Kita harus menghormati teman kita yang bekerja dengan sungguh-sungguh. We must keep our voice low. Kita harus menjaga agar suara kita rendah. Oke kelas, tadi kalimat-kalimat yang kita perhatikan dan kita dengarkan adalah menyatakan aturan dan kewajiban dalam bentuk afirmatif atau positif. Berikut ini adalah aturan dan kewajiban dalam bentuk negatif. Yang pertama, we must not write or draw anything on the desk and on the walls. Kita tidak boleh menulis atau menggambar sesuatu di atas meja dan di dinding. Kalau tadi must artinya adalah harus, kali ini must not kita artikan tidak boleh. Karena harus lawannya tidak boleh ya. Nomor 2, my friends and I know very well that we must not be noisy. Teman-temanku dan saya tahu betul bahwa kami tidak boleh gaduh. We must not chat and talk very loudly in class. Kami tidak boleh ngobrol dan berbicara sangat keras di kelas. We must not play around. Kita tidak boleh bermain-main. We must not wear sandal, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Kita tidak boleh mengenakan sandal, kaos, atau baju santai di waktu dan tempat selama jam sekolah. We must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah. We must not come in until the security guard give us permission. Kita tidak boleh masuk sampai satpam memberi izin. We must not litter. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dari kalimat-kalimat tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, we use must and must not to state rules and obligation. Kita menggunakan model verb must dan must not. Must artinya harus, must not artinya tidak boleh, untuk menyatakan peraturan dan kewajiban. The patterns to state rules and obligation. A. Pola-pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan peraturan dan kewajiban adalah subject, must, plus verb one or be, plus complement atau pelengkap. Jika peraturannya dan kewajibannya berupa kalimat negatif, maka rumusnya subject, must not, verb one or be plus complement atau pelengkap. Ingat ya, kita menggunakan be jika dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya. Contoh kalimatnya, we must wear a uniform every day. Kita harus mengenakan seragam setiap hari. Wear adalah kata kerja pertama. Yang kedua, we must be honest to our parents. Kita harus jujur pada orang tua kita. Honest adalah adjektif atau kata sifat. Maka kita tidak menggunakan verb 1, tapi menggunakan be. Yang ketiga, we must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Kali ini bentuknya negatif dan tidak ada kata kerjanya. Late adalah adjektif, sehingga kita menggunakan be. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita buat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Kesimpulan yang pertama, must and should are modal verbs. Must dan should adalah modal verb. We use should and should not to give suggestion. Kita menggunakan should dan should not untuk memberi saran. Should artinya sebaiknya.
We use must and must not to state rules and obligations. Kita menggunakan model verb must dan must not untuk menyatakan aturan dan kewajiban. Must artinya harus, sedangkan must not artinya tidak boleh. The verbs we use after modal verbs are infinitives or verb 1. Kata kerja yang kita gunakan setelah modal verbs adalah kata kerja pertama atau infinitif. Polanya secara umum adalah subject, modal verb, verb 1 or infinitive, and complement. Jika bentuknya negatif, maka polanya menjadi subject, modal verbs, kemudian tambah not, tambah verb 1, dan complement. Modal verb bisa berupa should atau must. Oke guys, this is the end of our lesson today. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, dan klik tombol lonceng. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.